Shalom saudara, kali ini saya memberikan renungan motivasi kepada kita dengan tema cara pandang yang berbeda, pesimis versus optimis, yang saya dasari di dalam Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai 33 dan Bilangan pasal 14 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Saudara, ketika kita melihat sebuah objek, kita pasti memiliki cara pandang yang berbeda. Ketika saudara melihat gambar atau foto ini, tentunya saudara dan saya punya penglihatan, punya cara pandang yang berbeda ketika melihat gambar ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang sama juga terjadi ketika Musa memerintahkan atau menyuruh ke-12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Ini kita bisa melihat di dalam Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Nah, saudara, Musa memerintahkan untuk mengintai tanah Kanaan, tanah yang akan diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Dan mereka ke-12 ini melihat dan mengintai objek yang sama, yaitu tanah Kanaan. Nah, pada waktu mereka melihat tanah Kanaan, mereka melihat objek yang sama, mereka melihat tanah Kanaan yang sama. Tetapi ke-12 pengintai ini, saudara, memiliki cara pandang yang berbeda. Mereka melihat tanah Kanaan, kita melihat di dalam ayat 27 di Bilangan 13 ini. Ketika mereka sudah pulang dan mereka menceritakan kepada Musa apa yang mereka lihat dari tanah Kanaan. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya." Namun mereka memiliki cara pandang yang berbeda, saudara. Di antara ke-12 pengintai ini, 10 di antara mereka memiliki cara pandang yang sama, dan 2 di antara mereka memiliki cara pandang yang berbeda. Nah, ini akan kita pelajari pada kesempatan ini. Dari ke-12 pengintai tersebut memiliki cara pandang yang berbeda. 10 memiliki cara pandang yang berbeda dengan 2 pengintai lainnya. Siapa itu? Yaitu Kaleb dari suku Yehuda dan Yosua atau Hosea dari suku Efraim. Jadi ada 2 kelompok cara pandang yang berbeda yang bisa kita lihat. Yang pertama, cara pandang yang pertama adalah pesimis. Ya, pesimis. Dan ini yang dimiliki oleh ke-10 pengintai dari 12 pengintai tadi. Cara pandang pertama itu adalah pesimis. Ciri-ciri apa sih? Seperti apa sih cara pandang yang pesimis ini? Pesimis itu adalah selalu negative thinking, saudara. Cara pandang yang pesimis selalu memiliki cara pandang yang negative thinking. Kita melihat di dalam cerita-cerita mereka selalu berpikiran negatif. Ya. Kita akan membaca di dalam ayat-ayat yang akan kita lihat mulai dari ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya
kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Perhatikan ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Nah, ayat 30 berbeda. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju, ini ayat 31, menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 32 juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Artinya apa, saudara? Orang yang pesimis selalu negative thinking melihat sesuatu, selalu pikirannya negatif, sehingga tidak ada satupun yang baik yang bisa mereka lihat dari objek tersebut. Selain selalu negative thinking, orang yang pesimis itu adalah orang yang takut. Ya. Ayat 28 tadi, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Jadi orang yang pesimis itu selalu takut, saudara. Takut melangkah, takut melihat sesuatu, aduh ini berbahaya. Pokoknya kalau sudah diliputi rasa ketakutan, maka orang itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Inilah orang yang pesimis. Selain takut, orang yang pesimis itu ciri-cirinya adalah rendah diri. Menganggap diri bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berkata di ayat 33, kami sudah melihat mereka. Mereka itu orang yang suka memakan penduduknya. Dan kami itu seperti belalang. Merasa rendah diri, saudara. Nah, orang yang pesimis, orang kalau sudah merasa rendah diri, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Selain rendah diri, orang yang pesimis itu adalah orang yang selalu mengandalkan diri sendiri. Artinya apa? Merasa bahwa ketika saya melihat diri saya tidak bisa, orang lain lebih kuat, maka tidak bisa berbuat apa-apa. Itu artinya selalu mengandalkan kekuatan sendiri. Ketika melihat orang lain bisa, ketika melihat orang lain hebat, maka saya ini sudah tidak bisa apa-apa. Inilah orang yang pesimis. Jadi ini cara pandang yang pertama, pesimis. Ciri-cirinya adalah selalu negative thinking, kemudian selalu merasa takut gagal, takut melangkah dan lain sebagainya. Kemudian merasa rendah diri, tidak ada apa-apanya. Dia membandingkan diri dengan orang lain. Kemudian selalu mengandalkan diri sendiri. Ketika merasa tidak mampu, tidak kuat, ya wes, tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah orang yang pesimis. Tetapi cara pandang yang kedua adalah optimis. Dan ini ada di dalam diri Yosua dan Kaleb. Ya. Orang yang optimis adalah orang yang selalu positive thinking. Ya. Orang yang selalu positive thinking. Tadi di ayat 30, saya akan membaca. Ini perkataan Yosua dan Kaleb, ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, lagi di ayat pasal 14, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9, saya akan baca untuk kita. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune
yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Jadi saudara, orang yang optimis adalah orang yang selalu positif pemikirannya. Ketika dia melihat sesuatu itu, dia melihat ada sebuah peluang. Ketika dia melihat sesuatu, ada sesuatu yang positif, ada yang baik. Padahal mereka sama-sama melihat loh, itu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi mereka punya respon yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Nah, orang yang optimis itu seperti apa? Selain positive thinking, yang kedua adalah berani. Berani, saudara. Orang yang optimis itu selalu berani. Dia berkata, jangan takut. Kita bisa mengalahkan mereka. Bahkan kita telan habis mereka. Ada satu keberanian. Percaya diri. Selain berani, ada kepercayaan diri bahwa kita ini mampu loh. Jangan selalu pesimis gitu. Jangan merasa rendah diri, tetapi kita ini percaya diri bahwa kita ini berani, kita ini bisa. Kita bisa menduduki negeri itu. Nah, selain percaya diri dan yang lebih penting orang yang optimis itu adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Mereka berkata, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Ini sebuah pengakuan bahwa sesungguhnya kita itu punya Tuhan. Itu yang kita andalkan, bukan diri kita yang kita andalkan, tetapi Tuhan yang selalu menyertai kita. Saudara, cara pandang antara 10 pengintai ini dengan 2 pengintai lain, Yosua dan Kaleb, memiliki cara pandang berbeda. Yang 10 tadi itu selalu pesimis, selalu negative thinking, merasa takut, merasa rendah diri dan hanya mengandalkan diri sendiri. Tetapi cara pandang yang optimis itu selalu positive thinking. Kemudian ada keberanian, berani. Kemudian ada kepercayaan diri, selalu percaya diri, dan selalu mengandalkan Tuhan, bukan diri sendiri. Saudara-saudara, cara pandang yang benar akan menentukan sikap kita di dalam mengambil sebuah kebijakan, di dalam melangkah dengan benar. Apabila cara pandang kita benar, maka itu akan menghasilkan keputusan dan tindakan yang benar. Tetapi apabila cara pandang kita salah, itu akan menghasilkan keputusan dan tindakan yang salah. Oleh karena itu, milikilah cara pandang yang benar, maka engkau akan menghasilkan keputusan dan tindakan yang benar. Saudara, mulai saat ini, mari kita memiliki cara pandang yang benar, dengan cara pandang yang selalu optimis, ya. Karena itu akan mempengaruhi dan menghasilkan keputusan dan tindakan yang benar. Salam pemenang, salam sukses, Solido Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Amin.